Halo semuanya, pada hari ini kita akan mendalami dunia psikologi yang membahas tentang teori hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Teori ini sangat menarik untuk kita bahas karena kita akan mempelajari tentang tahapan motivasi manusia dan apa yang mendorong kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Di level pertama piramida Maslow, kita menemukan kebutuhan paling dasar kita. Mari mulai dari sini. Pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini merupakan kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan hal ini yang menjadi dasar manusia. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa hidup. Yang kedua, setelah kebutuhan fisiologis, munculnya kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan keamanan pribadi, finansial, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Kita semua pasti ingin aman dilindungi oleh apapun itu, maupun itu secara fisik dan juga emosional. Yang ketiga adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita merupakan makhluk sosial yang pastinya ingin merasa dicintai atau diterima oleh satu sama lain. Nah, kebutuhan cinta ini dapat kita dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, dan hal lainnya. Keempat adalah kebutuhan penghargaan diri. Kebutuhan penghargaan diri adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan apresiasi dari orang lain maupun dari diri sendiri. Yang kelima, di puncak piramida kita mempunyai aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri adalah realisasi potensi terpenuh kita dan keinginan kita untuk ingin mencapai yang terbaik dari versi kita sendiri. Maslow percaya hanya sebagian kecil orang yang mampu mencapai tahap ini karena membutuhkan pertumbuhan diri, pencapaian potensi, dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Memahami hierarchy of needs of Maslow tidak hanya membantu kita untuk mengenali kebutuhan dan motivasi kita sendiri, tapi juga orang lain. Nah, ini adalah alat yang kuat untuk pengembangan diri, kepemimpinan, dan juga untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera. Ingatlah, perjalanan menuju pengaktualisasi diri harus dimulai dengan memenuhi kebutuhan paling dasar dan secara bertahap naik piramida. Ini adalah proses seumur hidup dari pertumbuhan dan penemuan diri. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami harap teori Maslow yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa! Tetaplah bersama kami untuk membahas diskusi dan wawasan psikologi, pertumbuhan pribadi, dan untuk mencapai potensi penuh Anda. Ingatlah, memahami diri sendiri adalah langkah pertama untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan pencapaian aktualisasi diri. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Dari yang telah saya jelaskan mengenai aktualisasi diri, tahukah kamu, untuk mencapai aktualisasi diri, kita juga perlu mencari makna dari kehidupan. Salah satu tokoh psikologi yaitu Viktor Frankl, beliau menitikberatkan pentingnya mencari makna kehidupan. Maslow juga menyatakan manusia mempunyai 5 kebutuhan pokok dan perlu diingatkan di dalam kehidupan masing-masing. Manusia pasti terdapat halangan ataupun hambatan yang bisa membuat para manusia susah untuk maju dalam kehidupan. Oleh karena itu, Frankl menyatakan bahwa penderitaan adalah sebagian dari kehidupan manusia. Walaupun penderitaan bisa menghalangi jalan kehidupan kita, Frankl juga menyatakan di tengah-tengah kesulitan kita pasti bisa mencari makna dari kehidupan. Dari kesulitan yang dialami, kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan proses ini juga merupakan proses untuk memenuhi aktualisasi diri. Melalui hal yang sulit tidaklah gampang, akan tetapi kita bisa memilih untuk melihat sisi yang positif dari setiap kesulitan yang dihadapi agar kita juga tidak mudah putus asa. Karena menurut Viktor Frankl, mereka yang mempunyai alasan untuk hidup akan pasti sanggup bertahan di semua kondisi. Memahami teori Maslow itu penting,
karena dapat memberikan kita wawasan yang dalam tentang motivasi manusia dan apa yang mendorong perilaku kita. Dengan pemahaman ini, ada 3 hal penting yang bisa kita dapat. Pertama, memahami diri sendiri, yaitu untuk mengetahui kebutuhan apa yang sedang kita rasakan saat ini dan bagaimana kebutuhan itu mempengaruhi perilaku kita. Kedua, memahami orang lain. Dengan memahami hierarki kebutuhan, kita bisa lebih empati terhadap orang lain dan mengerti mengapa mereka bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Ketiga, merencanakan pendidikan dan pengembangan diri. Dengan mengetahui bahwa kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi sebelum mencapai yang lebih tinggi, kita dapat merencanakan pendidikan dan pengembangan pribadi kita untuk mencapai potensi penuh. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.